Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita senantiasa selalu mengucapkan puji kepada Allah, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan selawat kepada Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada malam yang mulia raya ini kita bersama seorang ustaz. Ini jagoan milenial. Ini konsultasi sama seorang ustaz sekaligus merupakan adik saya. Moga-moga selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana Ustaz, menurut Ustaz kedepannya terhadap masyarakat yang kadang-kadang masyarakat ini pemahamannya berbeda-beda dengan kita. Padahal kita dari kalangan pesantren ini ada ilmu yang kadang-kadang kalau kita bilang sama masyarakat ini kadang-kadang cuek, egois. Padahal dia tidak tahu tentang ilmu. Tapi dia kadang-kala yang menjadi masalah, dia tidak mau belajar, bahkan kadang-kadang sok tahu tentang ilmu. Apa yang harus kita lakukan supaya masyarakat ini bisa kita continue dengan masyarakat? Maksudnya kita pulang dari pesantren, kita bisa beradaptasi dengan masyarakat. Kadang ada masyarakat yang kadang-kadang pesimis terhadap kita. Mereka tidak optimis. Yang pertama. Yang kedua, kira-kira cita-cita Ustadz ke depan, capek betul belajar ngaji di pesantren. Ya, kalau kita bilang gimana caranya, itu hanya Allah yang tahu. Nah, itu tujuan Ustadz ke depan itu bagaimana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Sayyidina Muhammad Mukhtar wa alihi al-athhar wa sahbihi akhir adadan anbiya wa yang terhormat, yang mulia Tuan Abi bin Hadir. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan Allah berikan kepada saya jawabannya. Kalau Allah berikan saya jawab, Allah berikan maka kita bisa jawab. Amin. Sebenarnya saya ini anak fakir ilmu, juga fakir amal, hamba yang baik. Mudah-mudahan saya mohon kepada Allah, berkat kepada Allah dunia dan akhirat, saya mohon juga kepada Abi, juga kepada seluruh kaum muslimin, khusus pada orang yang menonton channel ini. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah semuanya dan bisa. Amin ya rabbal alamin. Di masalah Abi tadi, masalah Kita beradaptasi dengan masyarakat, bagaimana caranya? Karena masyarakat pun zaman sekarang udah agak susah sedikit. Iya. Sedikit. Karena ujung-ujungnya mereka itu dunia. Karena kecanggihan dunia, maka mereka lupa untuk akhirat. Seolah-olah dengan dunia itu mereka itu bahagia. Padahal akhirat jauh lebih bahagia. Banyak orang zaman sekarang yang menghina-hina ustaz, tengku kayak sikit tengku masalah udah. Padahal meninggal anaknya itu ustaz juga dia panggil. Ya. Cuma kalau masalah ini para ulama ada dua kelompok firqah, dua kelompok yang membuat fi ummati, pada umat ini, baik umat ini, in salahu, jika baik mereka itu salahal ummah, baiklah umat, yakni umara dan ulama. Jadi dua kelompok inilah yang buat baik umat ini. Siapa? Umara dan ulama. Jadi kalau rakyatnya ini berbuat fasik kepada Allah, maksiat, tapi umaranya ini, pemimpinnya ini baik, yang menunjuki mereka ada jalan yang benar, insya Allah rakyatnya pun akan baik. Contoh hari ini ada judi, kita bilang riba di mana-mana. Pemimpin tegah, larang. Orang yang menuntut ilmu, ajak mereka menuntut ilmu. Macam-macam lah caranya. Buat zikir, dan tidak ada zikir gini misalnya. Kalau presiden suruh buat, gubernur, bupati, mana ada yang tidak mau? Makanya kami, tapi kalau pemimpinnya jelek, ini pemimpin jangan kita pahami sering sekarang, khusus sebagian orang, siapa pemimpin harus presiden yang salah. Harus bupati. Itu semua pemimpin. Kulukum ra'in, semua kita ini pemimpin. Ra'in. Harus khusus mereka pahaminya. Sebenarnya tidak demikian. Sampai sehabis pemimpin kecil, sampai sehabis kita sendiri. Kalau kita nggak ada istri, nggak ada anak, kita pimpin anggota badan kita sendiri ya. Kalau pemimpin ini baik jelek,
rakyatnya baik, juga akan rusak juga. Contoh dulu kita bilang, dulu Imam Ahmad bin Hanbal ceritakan dalam kitab itu, Syarihul Utsaimin, kitab Tauhid. Itu beliau itu dulu kayak mana pemimpin? Rakyatnya udah baik, semua ulamanya baik, rakyatnya baik. Tapi pemimpin, karena ada seorang pemimpin tidak yang kurang mengenal, maka dipaksa semua suruh bilang Quran itu makhluk. Dibunuh semua orang, tidak bilang dibunuh. Imam Ahmad bin Hanbal tidak mau. Muhammad bin Hanbal, mazhab Hanbaliyah. Beliau adalah termasuk murid Imam Syafi'iyah. Masuk kata Imam Syafi'i dalam kitab itu, kitab I'anah, ada jelaskan I'anah 1 di dalam. Itu bahwa beliau ini, apa kata Imam Syafi'i? Bisa aku meninggalkan bagada, tidak ada orang yang paling alim, yang paling wara', yang paling zuhud kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau beliau 1 juta hadis, hafal fi riwayat 10 juta hadis. Pernah juga saya baca masa 10 juta fi riwayat 1 juta hadis. Lalu saya bilang apa? Kenapa bisa orang dibunuh, ulama ditangkap? Itulah pemimpin, padahal rakyatnya udah baik. Itu juga kita hari ini. Ya, makanya ulama dan umara ini harus bersatu. Jangan selagi sekarang kita ini mendengar ada orang-orang, apa itu ustaz kiai naik jadi caleg, jadi ini jadi itu udah mendunia. Apa dunia itu? Kiai nggak usah naik dunia gitu, nggak pakai mobil gitu, kiai nggak usah pakai HP gitu. Ada beda ustaz kiai emang kita nggak ada beda. Yang lihat perempuan suka juga, ada putungku suka juga, lihat perempuan. Ya, ada ini cerita orang Yahudi. Di masa Bani Israel dulu, 70 tahun kurang lebih dia beribadah kepada Allah. Puasanya siang hari. Tapi waktu turun hujan di Timur Tengah kan jarang turun hujan, turunlah hujan sangat lebat. Saat turun hujan, beliau umat tumbuhlah pertumbuhan sangat indah. Beliau sambil relax zikir, kita keluarlah dari surau menasah tempat ibadahnya sendiri. Sekali keluar zina. Coba kita pikir kita hari ini, dan kita hari ini, dia 20 tahun ibadahnya, puasanya 70 tahun, sekali keluar zina. Taatnya luar biasa ya. Tapi bisa zina. Tapi bisa melakukan maksiat. Ini kayak mana kita hari ini? Yang kita nggak ada apa-apanya. Sebulan berat. Jadi jangan kita pikir tungku. Suka nggak perempuan? Saya tungku ya, kadang kan. Saya tungku nih lihat. Ada seorang tungku ustaz, kiai atau siapa mungkin. Tadi yang mau datang sama perempuan, dibilang ini tungku ini terkenal nih di Facebook nih, Twitter nih. Jadi jangan terpikir nggak usah tungku, nggak usah naik mobil. Tidak masalah. Tungku sekarang harus naik mobil, naik kendaraan, nampak kan bahwa Islam ini hebat. Ya. Makanya banyak kalau kata Ustaz Belo nih, kiai itu kurus. Jadi maka ini haruslah ada perhatian kita juga terhadap para ustaz, para kiai. Ya, cuma gini ya, jadi ustaz ulama pun kita harus jadi real Rasulullah. Jangan cari-cari dalil. Kita jadi ustaz kiai ini tajam di atas. Jadi cuma jangan kita terpengaruh. Ada orang bilang mak tunggu tuh naik caleg udah dunia. Tidak, itu harus kita tahu. Hari ini saking kitanya para santri. Saya santri, sampai saya tetap seorang santri. Ini kami santri. Saking kita para santri tidak pernah peduli siapa, kayak mau bupati, kayak gubernur, kayak presiden siapa, kayak mau kambing, kayak mau lembu, kayak nggak ada urusan. Saking kita nggak peduli entah siapa naik di situ. Burung hantu naik di situ. Inilah sebab hancur. Kenapa kita para santri nggak pernah peduli? Pada tabi-tabi tengku kita, start kita bilang di dunia. Contoh ada ulama Ustaz naik. Itu politik. Itu tidak. Harus berpolitik. Rasulullah berpolitik. Harus berpolitik. Kenapa hari ini kita nggak peduli, yang naik situ hantu belau, hancur negeri. Makanya kalau ada ustaz kita kayak naik, dukung dia sekali. Dia tahu agama, sehancur-hancur orang tahu agama masih ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma cara merubahkan sekalian nggak bisa. Makanya kita seorang naik presiden, pemimpin yang kita dia nih kayak gini, kita aja keluarga sendiri nggak bisa. Jangan keluarga kita masih maksiat pada Allah. Saya nih ahli maksiat. Kalau ada saya Allah buka aib saya, sungguh saya ahli maksiat. Saya dibuka aib oleh Allah, sungguh ahli maksiat. Kita aja nggak bisa menjaga. Makanya saya orang pemimpin ya, kita jangan juga menghina. Bukan dia yang kita benci, tapi akhlaknya. Jangan inzatnya itu yang kita benci. Makanya seperti itu. Intinya ulama umara harus kompak. Juga masyarakat ini pun kesimpulannya adalah harus ada kepedulian terhadap para ulama, ustaz, kiai, juga dalam milih pemimpin. Sayang ke dengku, tapi pemimpin dalim tak tahu. Sayang ke dengku, perlu ke dengku dia meninggal ni. Perlu tengku saat kita meninggal anak, meninggal orang tua doa.
tu tengku dan naik caleg kamu kita pilih peng dipilih dok tengku deh. Nah ini misalnya itu pertama. Ya Ustadz, berarti kesimpulannya tadi kalau kita dengan masyarakat itu intinya kita bukan hanya kita vonis pemimpin yang salah, tetapi kita juga bahwa harus kita sadari setiap kita itu pemimpin, minimal pemimpin jawareh anggota badan kita. Nah selebihnya tergantung apa yang kita pimpin. Nah yang kedua, antara umara dan ulama berarti harus saling mendukung. Dan yang ketiga, kalau ada ulama atau orang yang tahu ilmu agama dia naik caleg, kita dukung, karena politik dalam syariah itu bagus. Nah, berarti ulama boleh berpolitik dong, karena Rasul juga pernah berpolitik, itu Ustaz ya. Nah oke Ustaz, sekarang masalah yang kedua Ustaz, masalah tujuan Ustaz ke depan itu apa kira-kira yang sehingga hasrat dan keinginan Ustaz itu pingin sekali. Nah, apa yang harus Ustaz inginkan ke depannya? Bisa Ustaz jelaskan? Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Bu Abi. Ya saya punya keinginan cita-cita saya, mudah Allah sampaikan, saya bisa membela agama Rasulullah. Subhanallah. Saya ini belajar ilmu tidak lain untuk bela Rasulullah. Saya selalu sakit hati saya. Kalau saya memang saya dihina, saya mungkin sanggup sabar insya Allah. Guru kami, guru kita dihina, mungkin sanggup saya sabar insya Allah. Tapi kalau Rasulullah yang dihina, para ulama ini berat saya. Apalagi dikatakan ayah Rasul itu dalam neraka, orang tua Rasul dalam neraka. Masya ini Allah. akhlak otak mereka tidak ada, otaknya tidak ada di sini, dalam puritnya ditaruh terdalam, nggak paham. Subhanallah. Jadi ini masalah, makanya saya cita-cita saya itulah membela Rasulullah, menegakkan kebenaran. Makanya mereka itu harus tahu, saudaraku khusus di Aceh, mereka itu Wahabi, dulu Wahabi namanya, sekarang Salafi, karena ada dulu pertikaian dulu di Arab itu, bunuh-membunuh. Ini cerita singkat saja, lalu berubah lagi di Salafi karena malu mereka. Salafi itu padahal kata Ustaz Idrus salah pikir. Kalau saya bilang salap yang ditaruh di kurap, salap yang ditaruh di panju. Mereka katanya salaf, otaknya bukan salaf. Kalau mereka berakhlak dengan ulama salaf, nggak ada seperti itu. Lebih kata ibu Nabi neraka, ini bahaya. Masalah ibu Nabi neraka bukan sekarang. Dalam kitab Kifatul Awam, Asy-Syaikh Bajuri, Asy-Syaikh Muhammad Al-Fadhil itu diceritakan di situ. Dan kita tersebut ada orang bertanya kepada A'immah Malikiyah Ibnu Arabi. Beliau seorang qadhi, Abu Bakar Ibn Arabi. A'immah seorang madhab, Imam Malikiyah, madhabnya Malikiyah. Ditanya, qad su'ilal qadhi, dikatakan orang bagi qadhi. Seorang lagi bertanya, inna aban nabi finnas, nabi dalam neraka. Maka masalah bilang nabi neraka bukan sekarang. Orang dulu bertanya karena dia nggak paham. Iya. Karena dulu waktu lahir adanya ayah baginda Rasulullah SAW, belum ada nabi. Jadi mereka salah, nggak paham, mereka bertanya. Fitrah, kosongan nabi. Inna finnar kata dia, bertanya. Apa kata Imam Arabi? Ini bukan awak berang cepat berta. Ilmu peduk yunan, baca buku. Mereka itu baca tahu doktrinan guru mereka. Kayak Ustadz Farhan gitu. Doktrinan guru mereka. Allah Allah, saya nggak kenal. Allah Allah. Doktrinan guru mereka disengaja, apa mereka nggak tahu dalil Ustaz? Memang nggak tahu dalil. Sebagian disembunyikan guru-guru mereka. Ini mereka. Jadi masalah itu dijawab oleh Imam Arabi. Innahum launa, orang bertanya ayah Nabi, orang yang bertanya Nabi mereka dilaknat mereka. Ini bukan garang-garang, dalam surah Quran, surah Al-Ahzab itu. Ahlul fitrah. Al-Ahzab. Innal ladzina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunyal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhin. Sungguh orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah dilaknat oleh Allah dunia dan akhirat. Nanti Allah sediakan, dijanjikan oleh Allah bagi mereka itu azab yang menghinakan. Ini mereka. Pada dan Allah menyakitkan bisa mereka Nabi, kecuali mereka bilang aban nabi finnar. Mereka kena laknat oleh Allah dan akhirat. Ini masalah. Makanya banyak kesesatan daripada mereka. Maka kita hari ini sebagai ulama pun, karena waktu singkat kita dalam berceramah, kita di Indonesia ini tidak diajarkan, seperti kata saya terus, tidak diajarkan dalil oleh para ulama kita. Saat kita diajarkan wudhu 6 perkara, ada diajarkan dalil. Ya, datanglah mereka ini, harus tahu dalil ini. Itu hebat sekali, sebenarnya itu tingkatan ulama hebat. Kita mau jelaskan itu ada tingkatan 6. Ada namanya mubtadi, orang yang tidak paham taswir surah, masalah surah. Kedua ada yang mutawassit, orang tahu surah tapi nggak bisa bawa dalil. Ada mutawassit, bisa bawa dalil dan bisa tahu surah. Yang keempat ada mujtahid fatwa, oleh istilah mazhab Hanafiyah muqayyad namanya, seperti orang yang bisa membedakan pendapat imam para ulama. Para ulama, contoh Imam Nawawi, Imam Rafi'i.
Beliau pendapat Imam Syafi'i itu nggak tahu kita ada adhab, ada madhab, ada marjo, ada pendapat aujah. Nggak tahu kita ada pendapat kadim, ada kaul ini. Datanglah mereka ini, buatlah silsilah adhab, madhab, pendapat arja, sahih, muqabil sahih. Ini tingkat mereka. Mereka saja mujtahid fatwa. Yang terakhir yang kelima ada mujtahid madhab. Mujtahid madhab bukan Imam Syafi'i. Mujtahid madhab itu murid-murid ashab Imam Syafi'i. Mereka beristimbat hukum bukan dari Quran dan hadis, dari kaidah imam. Contoh saya bilang, mereka banyak tipu-tipu umum. Contoh masalah niat dalam sholat. Kita dalam madhab kita Syafi'iyah, niat itu beriringan dengan takbir dalam sholat. Pada Allah dalam Quran, Allah bilang dalam Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholat faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah. Kalau Allah nggak bilang niat. Kalau nggak bilang, kok bisa ini niat? Inilah masalahnya. Kalau kita ijtihad sendiri hancur. Keluarlah niat ijtihad oleh para mujtahid, mereka pun ijtihad itu dari hadis. Maka sumber hukum kita Quran hadis, nama ablu niat tadi. Saya dalam itu kata niat. Lalu mereka itu di mana niatnya? Mereka ijtihadlah dari kaidah imam, kata Imam Syafi'i hakikatnya, kata Imam Rafi'i, mustahid fatwa tadi. Hakikat niat dalam mazhab kita kasduce bi fi'li, kasduce mutane bi fi'li. Kasduce kadang beriringan dengan perbuatan kita. Allahu Akbar. Luan solat, angkat takbir, luan solat baru niat, itu azam, nama cerita. Itu dalam mazhab kita Syafi'iyah. Yang dia bilang dalam mazhab lain, malah mazhab lain nanti sedikit nih gua Ustaz sedikit kita niat agak dari takbir itu saja. Cuma dalam mazhab kita nggak seperti itu, makanya datanglah mereka ini adu-adu. Cuma kalau masalah furu'iyah itu entahlah, gak ada masalah. Ini masalahnya ini mereka udah pulang dari Arab ya kan, jabut kalian terdepan mana je lah ibunya. Nah temu jenggot dia boy membuat nambah kayu bawa Aceh, urung Aceh ya pu. Aceh ini benteng Al-Sunnah. Jangan main-main kalian datang ke sini, nggak ada apa-apa kalian itu. Padahal Arab ya bang Togili. Dia merasa kalian mereka tu lebih alim hebat. Iya. Kalian menghina abu-abu kami di Aceh, orang hebat, orang alim semua ulama kita di sini. Serang di Mekah para ulama-ulama. Makanya wahai anak-anak muda Islam, belajarlah kalian ilmu. Kalau hari ini kalian yang anak-anak muda Islam bermaksiat kepada Allah, berzina, bernarkoba, tidak cinta agama, tidak cinta ulama, tidak menuntut ilmu, ini bangsa Aceh akan rusak. Tapi kalau kalian yang anak-anak muda Islam cinta agama, taat kepada Allah, taat kepada Nabi, mau belajar ilmu, insyaallah ini Aceh akan baik. Hanya segini. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Semoga pertemuan kita di malam ini akan selalu diberkati oleh Allah. Karena pertemuan ini adalah pertemuan rahmat. Allah jadikan pertemuan ini sehingga kita tahu semuanya yang ada di luar sana dan pemirsa yang ada di rumah, bahwa tujuan Ustaz ini kalau nanti insya Allah berikan rahmat, beliau akan menjadi seorang yang membawa penerang atau pembela daripada Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Kalau Rasul dihina, marah betul beliau ini, ya. Tapi kalau kita dihina, ini masih mendingan, mudah dimaafkan, saya. Tapi kalau Rasul dihina, ini payah betul, dan semua kita harus bangkit. Dan pesan beliau yang paling indah adalah kepada para pemudi sekalian yang ada di luar sana, kalian itu jangan bodoh, jangan silau. Kalian hanya melihat dunia yang hiruk pikuk dengan dunia tergoyah, padahal agama jauh berbeda, saya. Jadi pesan beliau, tinggalkan narkoba, tinggalkan zina. Apa yang harus dikerja? Menuntut ilmu supaya kita tahu bagaimana cara kita dalam berhidup di dunia ini sehingga Allah berikan rahmat. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga Allah berikan rahmat. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, dan saya sangat banyak berterima kasih kepada Ustaz. Yang pertama Ustaz, yang kedua selaku adik saya. Semoga selalu beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cita-cita beliau selalu Allah sampaikan dengan berkat orang tua dan berkat orang-orang sekelilingnya, serta terkhusus berkat daripada guru-gurunya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.